Oke, ini ada TV tabung kembali karena banyak TV tabung masih ya. Ini mereknya apa ini? LG Turbo dengan kerusakan mati, ada suara cetak gitu ya. Ini setelah kita bersihkan, coba kita hidupkan bagaimana sih reaksi atau kerusakan yang sebenarnya itu seperti apa ya. Coba kita akan coba dulu. Bismillah. Sambil nonton di sini ya. Karena ada cetak begitu rawan bisa jadi. Bismillah. Oh betul ya. Jadi ada apa itu? Tainya krepetane kebakar ya di flybagnya. Sangat berbahaya, semoga tidak merentek ini, menjalar ke tetangga ya. Terpaksa wajib 1000% diganti. Berbahaya, tak ganti dulu ya. Oke, sudah tak ganti yang baru ini ya. Ini yang baru. Oke, di pengganti nih ya. Yang rusak tadi kalau dilihat dari sini ya, ini di bawahnya ini ya, ini terbakar ya, seperti di PCB. Saya tadi nggak rekam, ada gosong di PCB bawah ya, di sini di B+ ini, di 185 volt atau di video. Posisinya ada di sini. Ini terbakar di sini. Jadi terbakar dan ini terbakar. Yang pasti di sini terlihat tadi. Oke, lanjut kita akan cobakan apakah sudah bisa nyala atau tidak. Karena harus ini dulu, yang parah ini dulu. Khawatir mengenai tetangga. Lanjut kita hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ternyata ada bakar lagi teman-teman ya. Ini apa ini yang terbakar ya? Ini jalur apa? Ada kenduk gitu ya, di posisi sini di R47 ya, 447 berarti sini ya, di jalur sini ya, jalur ini arahan dari tegangan sepertinya ya. Coba kita urutkan kenapa dia gosong di sini. Ini ada di dioda filter, yang sini jalur sini ada di ground. Oke, ground gak ada masalah. Bentar, ini ground apa ini? Oh ya, memang ground. Di sini ada dioda R, berarti jalur ABL ya. Di jalur ABL ini yang mengarah ke R447 ini kosong. Apakah dioda ini yang bermasalah? Jalurnya ini ya, ini dioda zener untuk stabilizer tegangan. Coba kita cek di sini ya. Nah ya, nilai yang bagus ya, 7273 ya segitu ya. Oke, yang sini yang sama sejalur ini ada R, ini R, ini R, ini juga stabilnya di sini, di
di D571 nya bagus, kalau nilainya sangat bagus. Ini biasanya seperti itu ya, cuma kita nggak tahu ya, kadang-kadang itu nilainya itu bagus, cuma kalau dipakai itu bermasalah. Itu bisa jadi ada seperti itu. Itu risiko ya, risiko teknisi. Kadang-kadang ribetnya kayak gitu. Di tes gini normal, tapi saat dipasang atau dinyalakan itu tidak berfungsi dengan baik, alias abnormal. Coba kita urutkan di sini. Saya solder ulang aja ya, karena biasanya putus nyambung itu akan juga merusak komponen ya, seperti halnya tadi ya. Dari sini kita lihat jalurnya ya, sini R44 tadi yang kebakar. Ini ada R456, ini jalurnya di B+, jadi tegangan B+ masuk ke sini R56, kemudian di seri lagi R53 ke R447, kemudian masuk ke sini. Jadi ada beban di sini. Apakah di dioda Zener dioda biasa ya, D571 ini ya, kalau kita uji di sini nggak ada masalah, atau memang ada kerusakan lain di jalur sini ya. Di sini R446 ini nyambung ke sini ABL, di jalur ABL ini. Apakah memang ada masalah di jalur ABL? Kita urutkan dari sini. ABL ini ada ini kapasitor. Tadi kita ukur kapasitor ya nggak ada masalah. Apakah hanya masalah di solderan tadi ya, jadi ada retakan. Coba gitu kita hidupkan lagi, apakah ada masalah lagi atau memang R-nya sudah putus. Kita sekalian ukur sebelum nanti nilainya bermasalah ya. (2,94) ya, 3K ya. Coba kita nyalakan ya, biar nggak salah paham, baik saya ataupun teman-teman semuanya menonton ya. Kita hidupkan, apakah ini bermasalah lagi saat kita nyalakan. Karena kalau bermasalah berarti memang jalur di ABL ini kita urutkan dan nanti kita lihat apakah bermasalah juga. Bismillah. Jadi ada suara cedut gitu ya, artinya ada semacam putus nyambung seperti itu. Kalau suara seperti itu indikasinya seperti itu, tapi kita nggak tahu. Kita coba hidupkan lagi. Bismillah. Wah, ini masih sama ya, ada suara cedut seperti itu ya. Kita nggak tahu ini di ABL tadi ya jalurnya, atau memang di horizontalnya begitu ya. Jadi ABL di sini yang bermasalah tadi, cedut ABL. Coba kita hilangkan saja D571 ini ya. Oh iya, kalau gini langsung aja kita cek tegangan apakah normal atau tidaknya begitu ya, sebelum kita mengambil ke situ tadi. Saya lupa ini. Langsung, nggak perlu lama, kita ambil di B+ nya ya, di sini aja nggak apa-apa, tapi tangan saya nggak repot ini ya. Bentar, kita cari solusi dulu. Oke, kita coba nyalakan ya di B+ nya. Normal sepertinya ya. Coba kita cabut aja dioda Zener tersebut.
bagaimana reaksinya setelah tanpa dioda sender. Coba kita hidupkan lagi, apakah ada suara cenut-cenut seperti itu. Kalau masih sama, ya berarti ada masalah lain. Tadi yang sini ya, yang kita fokuskan tadi di R447 ya, kenapa panas itu ya. Bismillah, nyala ya. Oke, terbakar lagi sepertinya ya, terbakar lagi ya di ABL ya. Nih di posisi ini R ini ya, R447 3K segini itu terlalu rendah ya, sudah merendah untuk nilai resistansinya. Jadi kita harus gantikan dengan 3,9 ya. Saya punya 3,9 itu ya. Apakah nanti sama atau tidak ya? Oh bentar, ini kok besar sekali ya. 3,9K. Yang di sini 446-nya jumper ya. Ini jumperan ini. Oh, ini jumper. Ini R1K ini sepertinya. R446 itu. Ya, itu 1K yang menurun ya. Oke, kita akan ganti dulu nilai R447-nya ini. Karena sudah menurun kapasitasnya, kita copot ya. Ini sudah tercopot, kecil ya, kita gantikan besar nih, nggak apa-apa lah ya, yang penting nilainya sama. Oke, sudah kita pasangkan dan kita coba apakah ada suara denyutan tadi ya. Kalau ada denyutan berarti masih belum selesai, tapi kita akan perlihatkan atau lihat dulu R447 ini bermasalah tidak, kan begitu ya. Sambil kita ukur B+ di sini. Oh masih ya, masih ada kayak tembakan cedut begitu ya. Yang bermasalah apa ini ya? Coba kita lihat apakah ada panas di sini. Tidak panas ya. Jadi ada masalah lain sekarang ya. Coba di depan seperti ini ya. Hidupkan ya. Nah itu ya, ada suara denyut ya, nyut begitu ya. Kalau kita uji tegangannya itu stabil atau tidaknya, terbakar ya ternyata R tadi ya, sepertinya ya sama, masih berada di R ini ya bermasalah. Oke teman-teman, nah jadi ini tadi ya flipback baru ya. Sekarang kita copot dan kita kasih flipback bekas ya. Ini cabutan. Apakah seperti tadi ya, tadi masalahnya di ABL ya. Ini sekarang kita coba menggunakan flipback bekas ori, sama-sama LG. Apakah bermasalah seperti tadi ya? Coba kita nyalakan ya, semoga saja oke ya.
kasusnya. Biasanya di flipback seperti itu, flipback yang sekarang gitu ya, baru-baru itu yang sekarang. Coba kita uji apakah masih seperti itu. Bismillah. Oke, sepertinya tidak ada masalah di sini, di B+ ini 113 sama ya. Kemudian di video ya, mana ini videonya ini? Tuh, oh ini ya, 185 nya, 189 terbaca ya. Alhamdulillah. Sekarang di sini keluaran vertikal di 15. Oke. Tegangan keluar dari 14 flipback masuk ke IC vertikalnya ini 14. 14 min di sini, jalan sini ya, 14 min, 14 plus. Oke, normal sepertinya teman-teman ya. Kita intip gambarnya. Alhamdulillah sepertinya benar. Oke ya, nyala ya, alhamdulillah nyala ya. Jadi permasalahan utamanya ini ya, kalau tegangan semuanya sepertinya normal ya. Di input R ini 9, keluarnya di sini 9,3. Sepertinya normal ya. Di video audio 25. Oke, masuk. Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya kasusnya di flipback ternyata ya, benar di flipback ya. Jadi alhamdulillahnya ini kita buat teman-teman semuanya, khususnya yang pemula ya, untuk pembelian flipback baru ini yang bekasnya tadi ya, kosong ini ya, sama yang di sini. Kemudian ini yang baru ya, antel ini ya. Ini walaupun baru ternyata bermasalah ya. Sebenarnya nggak baru amat ya. Ini saya sebagai uji coba saja. Maksud saya sebagai pengujian begitu ya. Tidak saya gunakan paten ya. Ini mungkin 2 atau 3 kali saya pasangkan seperti ini ya sebagai pengujian. Nyatanya APL-nya bermasalah. Jadi itu ya. Ini pelajaran ya, pelajaran untuk teman-teman yang pemula ya. Kalau yang senior nggak perlu saya ungkap atau saya sebutkan, karena pasti intinya mesam tok. Oke ya. Jadi ini walaupun baru nyatanya bermasalah. Ini saya kasih cabutan originalnya sama dengan yang ini persis ya. Nyatanya tidak bermasalah di APL. Ya kebetulan tadi ya R-nya turun nilainya ya karena bermasalah flipback, jadi akhirnya rusak begitu ya. Sudah kita hentikan. Ini tadi ya sama ya persis ya. Ya alhamdulillah. Sekarang kita tutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.